Shalom kekasih Tuhan. Hari ini kita akan mulai doa 10 hari kita. Dan demi keamanan kita semua sesuai dengan protokol kesehatan, kami mengundang jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh di rumah masing-masing. Dan kita mulai dengan pujian mengalirkan kuasa Roh Kudus. Haus akan
kami yang berada di surga, malam hari ini Tuhan, kiranya hanya oleh kasih, kuasa, dan kemurahan kami dapat berkumpul meskipun secara online. Kami yakin kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau juga melalui firman-Mu akan menyapa jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah. Jemaat GAP Damai Sejahtera Jombang khususnya, kiranya Tuhan menjamah satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang mengalami kelemahan Engkau kuatkan. Kiranya melalui firman-Mu, melalui doa 10 hari ini, semua jemaat GAP Damai Sejahtera Jombang memperoleh harapan baru, hidup baru di dalam kemenangan melalui pencurahan Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Kristus kami siap mendengar firman. Amin. Shalom Bapak Ibu, kekasih Tuhan yang ada di rumah saat ini. Bagaimana kabarnya? Kami yakin dan percaya semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat. Bapak Ibu yang terkasih, di masa pandemi ini banyak sekali krisis yang terjadi di dunia saat ini. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di dunia. Dan kita perlu kuasa di dalam kita menjalani hidup di era pandemi ini. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai otoritas Roh Kudus dalam hidup Kristen. Otoritas Roh Kudus dalam kehidupan seorang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan buka bersama di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di dalam surat ini Bapak Ibu yang terkasih, cukup jelas bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang Kristen, ketika kita menantikan kepenuhan Roh Kudus dengan penuh kesungguhan dan penuh dengan kesiapan hati kita, maka kita akan menerima kuasa. Nah, kuasa di sini di dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata dunamin dari kata dasar dunamos. Nah, berbicara otoritas kuasa Roh Kudus ini, kita akan bahas menjadi 4 poin. Poin yang pertama, otoritas kuasa Roh Kudus ini memberikan dinamika kehidupan. Ya Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih yang ada di rumah saat ini. Yang pertama, sekali lagi, otoritas kuasa Roh Kudus memberikan dinamika kehidupan. Di mana kehidupan orang Kristen ketika hidupnya dipenuhi dengan otoritas kuasa Roh Kudus, dia akan memperoleh kehidupan yang baru yang sebelumnya dia tidak miliki. Sama seperti apa yang dialami oleh para murid pada saat sebelumnya. Petrus sendiri sebelumnya hanyalah penjala ikan. Namun setelah dia percaya Yesus dan membiarkan otoritas kuasa Roh Kudus itu berotoritas kembali dalam hidupnya, maka dia menjadi penjala manusia. Dan setiap pelayanannya dituliskan, baik itu di dalam Alkitab dan di sejarah bangsa Israel, Petrus dipenuhi dengan kuasa. Sekali lagi, dinamika kehidupan akan dialami orang Kristen yang mengizinkan hidupnya dikuasai kembali dengan otoritas Roh Kudus. Dan yang kedua adalah dinamo, di mana kehidupan orang Kristen yang mengizinkan otoritas Roh Kudus kembali dalam hidupnya, dia tidak lagi digerakkan oleh kedagingannya, namun orang Kristen yang hidup baru, dia akan digerakkan melalui otoritas Roh Kudus. Apa yang diperkatakan, apa yang dikerjakan, semua berotoritas daripada Roh Kudus sendiri. Jadi sekali lagi, yang kedua adalah dinamo, di mana apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh orang Kristen yang mengizinkan hidupnya di dalam otoritas kuasa Roh Kudus akan senantiasa berdampak bagi sekelilingnya. Dan yang ketiga adalah dinamit. Dinamit ini berbicara bahwa kuasa otoritas Roh Kudus itu menghancurkan
sifat-sifat hidup lama kita, dosa kita. Jadi sekali lagi, kuasa otoritas Roh Kudus itu menghancurkan hidup lama kita, dosa-dosa kita yang ada dalam hidup kita saat ini sebagai orang Kristen, yang secara manusia tidak mungkin, yang secara manusia sulit untuk kita lakukan. Namun dengan kuasa otoritas Roh Kudus, maka kita diberikan kemampuan untuk memiliki kehidupan baru, yang mana kedagingan kita telah dihancurkan. Dan yang keempat adalah dunamos, di mana dengan kuasa otoritas Roh Kudus tadi, setiap pekerjaan kita, pelayanan kita dengan penyertaan Allah yang kita kenal dengan Immanuel, maka setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, disertai kuasa Allah yang Maha Tinggi. Apa yang tidak mungkin secara manusia, sangat mungkin bagi Allah. Apa yang terbatas secara manusia, tidak ada batasnya bagi Allah yang Maha Tinggi ketika kita mengizinkan kuasa Roh Kudus mengintervensi dalam hidup kita, menggerakkan hidup kita, menghancurkan dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan kuasa dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita, dan khususnya keluarga kita. Dengan kuasa otoritas Roh Kudus ini, keluarga kita tercovering, terlindungi dengan kuasa otoritas Roh Kudus. Namun sangat disayangkan bila mana kita sebagai orang Kristen tidak mengalami kuasa otoritas Roh Kudus ini di dalam hidup kita. Jadi ada 4 hal. Yang pertama adalah dinamika kehidupan akan dialami orang Kristen. Yang kedua adalah dinamo, di mana kehidupan orang Kristen akan digerakkan oleh Roh Kudus yang bekerja bersama dengan orang percaya. Dan yang ketiga adalah dinamit, di mana kuasa otoritas Roh Kudus ini menghancurkan dosa-dosa dan hidup lama kita. Dan yang keempat, hidup kita dipenuhi dengan kuasa Allah. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Kisah Para Rasul pertama 8 ini adalah kebenaran bagi saya dan bagi Anda, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GAB Damesta Jombang, dan semua pemirsa Good Media TV. Saya yakin ketika kita meyakini dan percaya bahwa ada kuasa di dalam otoritas Roh Kudus yang kita izinkan tinggal bersama dengan kita, maka yakinlah apapun yang saat ini kita alami, baik itu sakit penyakit, baik itu pergumulan perekonomian, kesulitan apapun yang kita hadapi, ketika kita izinkan kuasa otoritas Roh Kudus itu hadir kembali dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami telah menerima kebenaran di dalam firman-Mu, firman yang mengajarkan kami untuk kami menghargai, untuk kami meyakini bahwa di dalam kuasa otoritas Roh Kudus ada kemenangan yang akan kami alami. Kami akan mengalami dinamika kehidupan baru bersama dengan Engkau. Kami akan digerakkan oleh Roh Kudus, tidak lagi digerakkan oleh kedagingan kami. Dan kami akan dimampukan untuk menghancurkan kedagingan kami yang secara manusia tidak mungkin. Dan kami sebagai orang-orang Kristen akan senantiasa mengalami kemenangan, karena hidup kami adalah hidup dengan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya. Sabda yang kami dengar, kebenaran yang kami dengar menjadi rema dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, berkati setiap pemirsa Good Media TV yang saat ini sedang menonton rekaman ini. Kami yakin dan percaya segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Mari kita tangkap dengan iman dan katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.